Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Ini tuh lemari jajanan udah kosong banget, udah lama banget, tapi baru saya refill kemarin waktu saya habis belanja bulanan. Untuk jajanannya seperti biasa ngambil yang ada di dalam lemari aja. Nah, untuk jajanan ini tuh biasanya buat ya kayak ngemil-ngemil di rumah aja. Kalau untuk jajanan yang lain-lainnya, contohnya itu kayak beng-beng ataupun chocopie ataupun yang lain-lainnya, itu tuh buat pergi-pergi ataupun bekal kakak les sekolah. Kalau yang ini tuh buat dimakan di rumah. Nah, kalau misalkan anak-anak lagi bosen sama jajanan ini, ya biasanya mereka nggak makan jajanan ini. Jadi yang mereka makan, kalau misalkan pengen siomay, ya biasanya beli siomay di luar. Kalau misalkan pulang sekolah pengen beli cakwe, ya biasanya beli cakwe. Seperti itu ya teman-teman. Jadi emang anak-anak tuh kadang emang bosen banget ya sama jajanan seperti ini. Nah, untuk jajanan ini saya juga makan, Pak Somi juga makan. Karena saya sama Pak Somi juga suka banget sama jajanan kayak gini, apalagi yang misornya. Waktu itu juga pernah ada yang nanya, Bun kok ada sih momogi yang rasa-rasa kayak gitu? Kalau saya beli kan ada yang rasa buttercream, terus juga ada yang rasa nori, sama yang lain-lainnya. Nah, saya belinya di Shopee teman-teman yang ada rasa-rasanya kayak gitu. Kalau misalkan beli di toko kelontongan sini ataupun toko grosir, biasanya itu jarang banget ada yang rasa-rasaan. Kebanyakan tuh ya rasanya kayak apa yang jagung, ataupun yang warnanya itu apa ya, satunya keju. Tapi nggak tahu juga ding saya, karena kan setiap kali saya masuk ke toko grosir yang saya lihat adanya cuma rasa itu aja. Mungkin di daerah teman-teman semua ada kali ya di toko grosirnya yang rasanya itu banyak banget. Nah, untuk yang rasa balado itu juga enak banget karena rasanya itu pedes, jadi nikmat gitu lah waktu dimakan. Nah, untuk jajanannya ini tuh ada yang saya taruh-taruhin lagi. Ini expirednya itu insya Allah aman banget ya teman-teman. Pokoknya selalu saya cek-cekin. Oke, ini ada mie gelas belum saya masukin, lupa banget, jadi saya masukin. Untuk mie gelas ini tuh biasanya kakaknya mau, kalau misalkan adik moren mau, ya biasanya saya bikinin satu, tapi buat berdua. Terus tetap saya tambahin untuk telurnya, jadi biar ada protein yang masuk juga. Nah, untuk mie gelas biasanya saya juga makan, karena saya tuh suka banget sama mie gelas, tapi makannya itu emang jarang-jarang banget. Bukannya saya batasin ya teman-teman, karena kadang rasanya itu nggak pengen aja, suka sih suka, tapi bukan yang terlalu suka banget. Jadi ada stok tuh kali-kali lagi pengen, ya udahlah langsung dibikin. Nah, untuk mie gelas saya tuh jarang makan, untuk mie instan saya juga jarang banget makan. Belum tentu seminggu sekali saya tuh makan mie instan. Untuk sekarang ini ya udah lumayan lama sih, mungkin hampir sekitar ya 1 tahunan saya tuh jarang banget makan mie instan. Tapi tetap ada stok mie instan di rumah. Teman-teman juga mungkin ada yang lihat kalau saya tuh jarang banget kan ya beli mie instan ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, Pak suami saya pun sama ya teman-teman, jarang banget makan mie instan. Karena seringnya setiap hari itu saya masak, dan kadang nih kalau misalkan udah lama nggak makan mie instan, Pak suami kan saya tanyain dan jawabannya itu selalu enggak gitu loh. Jadi Pak suami nggak mau, ya udah saya juga nggak mau. Kalaupun saya makan mie instan, biasanya saya makan satu nih, bikin entah yang soto ataupun yang kari. Saya juga jarang banget habisnya kalau makan mie. Entah kenapa nggak tahu. Sekarang ini tuh makan mie instan nggak senikmat dulu waktu saya kecil. Dulu tuh kayak nikmat banget makan mie instan. Oke, lanjut, ini mau saya tutup lemarinya nggak jadi-jadi mulu ya, karena ada aja yang ketinggalan. Tapi kalau misalkan lagi pengen mie instan, tetap aja saya batasin ya teman-teman, 1 minggu tuh cukup 2 kali aja ataupun ya 1 kali. Nah, lanjut lagi, ini mau natain di bagian kulkas. Ini saya mau natain telur dulu, jadi telur yang ada di kulkas tuh biar penuh, nanti sisanya saya taruh di belakang. Kemarin udah ada kan ya videonya. Terus lanjut natain di bagian sebelah sini. Nah, kemarin saya juga habis bikin puding mangga. Aduh, ternyata enak banget, nampol banget. Walaupun emang nggak ada campuran mangga aslinya, tapi nggak apa-apa lah. Terus untuk puding mangganya warnanya kan kayak kurang menarik ya, terus saya tambahin lah warna si kuning. Ternyata waktu saya tambahin warna kuning kok jadinya warnanya aneh banget, jadi bukan kayak warna mangga yang orange gitu. Alhasil saya tambahin warna merah dikit aja dan warnanya jadi bener-bener cantik banget. Kalau saya bikin puding mangga nih ya, saya pakainya tuh yang full cream, jadi nggak ada campuran airnya sama sekali, dan rasanya itu bener-bener enak banget. Tapi bikinnya emang nggak banyak-banyak ya. Kalau misalkan saya tuh bikin puding coklat flak susu, biasanya itu untuk pudingnya selalu saya campurin air, tapi kalau untuk yang mangga, puding mangga itu nggak saya campurin air.
Kenapa nggak saya campurin air? Nggak tahu, nggak pengen aja gitu loh. Nah, oke lanjut lagi ya untuk pudingnya. Saya tuh bikinnya kayak di mix gitu. Pakainya yang agar-agar plain warna putih yang walet satu, airnya itu ataupun susunya 900 ml. Terus untuk yang Nutrijel mangga satu pakainya itu tuh airnya sekitar 400 ml. Ya total airnya itu 1300 ml. Itu nanti teksturnya itu bener-bener kenyal terus enak banget gitu loh. Bukan yang terlalu kenyal-kenyal banget. Ya lah suaranya tadi aneh banget di bagian belakang. Nah terus untuk pudingnya saya tambahin lagi gula pasir, terus ditambahin pewarna makanan yang saya sebutkan tadi. Udah kayak gitu aja untuk bikin puding mangga tuh. Nah kalau untuk flaknya saya pakainya itu flak yang kemarin bikin puding coklat flak susu, karena masih ada sisaan, sayang banget kalau misalkan dibuang. Udah kayak gitu aja, simple banget kan ya. Nah lanjut lagi, ini saya tuh lagi natain susu Real Good. Kali ini saya belinya susu Real Good buat anak-anak, bukan susu kotak. Jadi seadanya promo aja teman-teman. Kalau misalkan adanya promo Real Good ya saya belinya Real Good. Terus kalau anak-anak lagi bosan susu kotak ya udah biasanya minum gonta-ganti apa yang mereka mau. Yang penting untuk susu kotak tuh biasanya selalu saya batasin. Kalau udah minum Real Good berarti nggak boleh minum manis-manisan yang lain-lainnya lagi. Boleh sih tapi nggak boleh kebanyakan. Terus harus dibanyakin air putihnya juga. Nah, kalau misalkan anak-anak pengen minum susu lagi, biasanya saya kasih yang full cream, yang warnanya itu biru, UHT itu kan ya. Nah, itu biasanya Demoren mau, ataupun kakalnya mau. Pokoknya untuk yang manis-manis, bener-bener saya batasin banget. Untuk jajanan ciki-ciki juga sama ya teman-teman, saya batasin buat anak-anak. Boleh makan jajanan, tapi emang saya batasin seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini satu lagi unboxing. Ini tuh buat nanti hampers, pokoknya adalah buat hampers. Nah, ini tuh mangkok ya isinya. Saya beli 4, enggak ding 5 kemarin, satunya itu masih dalam perjalanan. Nah untuk mangkoknya alhamdulillah ini aman banget karena pengemasannya itu bener-bener yang safety banget, jadi bubble wrapnya itu banyak. Nah insya Allah ini nggak pecah. Terus kemarin nih kalau teman-teman lihat itu kan di bagian sebelah kiri saya ada kardus warna coklat, terus bagian bawahnya lagi ada kardus. Nah itu tuh kardus piring. Saya tuh juga beli piring paketan yang ada piringnya 2, mangkoknya 4, yang kecil-kecil mangkoknya seperti itu. Tapi pas saya awal nerima paket, yang nerima paket tuh Pak suami, terus dikasihlah ke saya. Jadi kan gak jatuh sama sekali ya. Paketnya tuh saya udah curiga kok ada bunyi kelontang-kelontang gitunya. Langsung lah saya unboxing. Setelah saya unboxing, aduh mangkoknya ada yang pecah 2 teman-teman. Terus saya tuh emang gak langsung ngechat si sellernya. Jadi saya tuh langsung ajukan pengembalian. Waktu saya ajukan pengembalian, kirain saya sih nanti barangnya saya kembaliin ke sana, duit saya balik. Ternyata enggak, dari pihak Shopee-nya. Jadi untuk barangnya ada di saya, terus untuk uangnya juga dikembaliin. Nah saya kan nggak enak ya nerimanya. Masa iya saya nerima 2 piring yang masih utuh sama 2 mangkok yang masih utuh, tapi saya nggak bayar sama sekali karena duit saya dibalikin. Alhasil saya ngechat lah si sellernya, takutnya kan yang rugi sellernya. Tapi saya juga nggak tahu yang rugi siapa, pokoknya saya ngechat aja sellernya by via Shopee. Kak, ini kan yang pecah cuma 2 mangkoknya, terus yang 2 piring sama 2 mangkok nggak pecah, kok saya nerima semua barangnya, kayaknya saya salah waktu saya mengajukan pengembalian dana. Nah di sini karena uang saya udah balik, saya pengen ngebayar 2 piring sama 2 mangkok yang nggak pecah gitu. Terus mereka bilang kan nggak usah dibalikin gitu kan. Nah ya udah saya kan kayak nggak enak ya. Terus alhasil saya ngomong lagi, kak saya nggak enak, saya nerima piring 2 piring sama 2 mangkok yang nggak pecah. Sedangkan duit saya balik. Saya ngomong kayak gitu terus teman-teman. Awalnya sih mereka kayak nggak paham ya. Terus lama-lama ya udah kak WA aja ke sini. Nah saya jelasin tuh di WA sama pihak si sellernya, kak kayak gini gitu kan. Terus mereka balas lagi, terima kasih kak untuk kejujurannya. Saya kan ada bilang juga, kira-kira saya harus mengganti berapa 2 piring sama 2 mangkok yang gak pecah. Kata mereka, waktu dihitung-hitung tuh saya harus ganti sekitar 39.000. Ya udah, langsung saya kirim ke nomor Shopee Pay mereka. Alhamdulillah jadinya kan gak ada utang ya teman-teman. Kayak ngerasa gimana gitu kalau nerima barang masih ada yang utuh tapi uang kita balik semua. Untuk harganya sih murah, cuman 63.000 waktu saya bayar, dapat 2 piring sama 4 mangkok.
Ya begitulah pokoknya, kalau misalkan saya tuh ada yang mengganjel, saya langsung ajukan pengembalian. Tapi kalau misalkan nggak sesuai, biasanya saya langsung chat sellernya. Kalau misalkan yang dirugiin sellernya, ya saya kan nggak mau ya, kasihan juga. Jadi kita ambil tengahnya itu maunya kayak gimana. Nah oke, lanjut lagi, tadi saya juga beli catokan. Aduh masya Allah, itu catokannya beneran bagus banget. Saya udah ngincer catokan itu dari lama, tapi ngincernya itu nunggu promo, bener-bener promo. Kemarin saya beli dengan harga sekitar 190 ribuan. Dari harga aslinya itu sekitar 250 ribu ataupun berapa, pokoknya dapat diskon segitu tuh. Waktu saya bayar udah bener-bener murah banget kalau kata saya, apalagi waktu saya ngeliat reviewnya itu bener-bener bagus-bagus banget. Dan setelah saya coba catokannya, aduh masya Allah, itu catokannya itu kayak awet banget. Nah tapi kalau misalkan kena air ya teman-teman tahu sendiri, kalau catokan kena air ya pasti nanti berubah lagi. Pokoknya untuk catokannya rekomen banget buat teman-teman semua yang lagi nyari-nyari catokan. Nah ini satu lagi nyetrika baju. Untuk link catokannya nanti bakal saya taruh di description box yang paling atas. Mohon maaf kalau misalkan ngomongnya tuh cepet banget, udah kebiasaan. Apalagi kalau misalkan ngomongnya ngos-ngosan dan juga medok. Mungkin ini ciri khasnya Bunda Ale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.